Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Maya Sari, NPM A1M022016. Saya mahasiswa baru semester 1 kelas 1B di Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 2 mengenai dasar-dasar pengetahuan yaitu penalaran dan logika. Yang mana dosen pengampu saya, Dr. Muhammad Kristiawan MPD dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Apa itu penalaran? Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Tidak semua kegiatan berpikir harus menyadarkan diri pada penalaran. Kemampuan menararlah yang membedakan manusia dari binatang. Kemampuan menalar inilah kekuatan manusia yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Binatang juga mempunyai pengetahuan, tapi hanya terbatas untuk bertahan hidup. Penalaran pada hakikatnya adalah proses berpikir dalam rangka menarik kesimpulan atau menemukan kebenaran. Perasaan merupakan kegiatan penarikan kesimpulan yang tidak didasarkan penalaran. Dan intuisi adalah kegiatan berpikir non-analitis yang tidak berdasarkan pola tertentu. Untuk melakukan kegiatan penalaran analisis, maka kegiatan tersebut awalnya harus diisi dulu oleh sebuah materi pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang digunakan dalam penalaran biasanya berdasarkan rasio ataupun fakta. Dan empirisme adalah paham yang mengatakan bahwa fakta yang tertangkap lewat pengalaman manusia adalah sumber kebenaran. Cara penalaran yang digunakan oleh paham empirisme ini adalah penalaran induktif. Ciri-ciri penalaran ada dua, yakni 1. Adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua, sifat analitis dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Perasaan intuisi merupakan cara berpikir secara analitis. Pengetahuan mampu dikembangkan oleh manusia karena ada dua hal, yakni 1. Manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikir yang melatar belakangi informasi tertentu. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan berpikir menurut kerangka alur berpikir tertentu atau yang biasa disebut penalaran. Dua kelebihan ini memungkinkan manusia mengembangkan pengetahuan. Proses mengembangkan pengetahuan tersebut dilakukan melalui berpikir, merasa, dan mengindra. Tentu saja di samping itu ada pengetahuan yang bersumber dari wahyu yang merupakan komunikasi sang pencipta dengan makhluknya. Namun tidak semua proses berpikir itu berdasarkan penalaran yang bersifat logis dan analisis. Ada juga proses berpikir yang tidak berdasarkan penalaran yang disebut dengan perasaan. Prinsip penalaran. Prinsip penalaran atau aksioma penalaran merupakan dasar semua penalaran yang terdiri atas 3 prinsip, yakni 1. Prinsip identitas atau identity menyatakan bahwa suatu hal adalah sama dengan hal sendiri. Prinsip identitas menuntut sifat yang konsisten dalam suatu penalaran. Yang kedua, prinsip non-kontradiksi. Prinsip non-kontradiksi ini menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh secara mutlak tidak mungkin ada pada suatu benda dalam waktu dan tempat yang sama. Dan ketiga, prinsip eksklusi terti, yakni prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan ketiga hal tersebut merupakan jalan tengah. Dan
Yang poin B, apa itu logika? Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata logos yang berarti sesuatu yang diutarakan. Suatu pertimbangan akal pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logic episteme, Latinnya logica in scientia, yang berarti ilmu logika. Namun, sekarang lazim disebut logika saja. Dalam sejarah perkembangan logika, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Ada yang mengatakan logika adalah ilmu yang dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan hukum-hukum penalaran yang tepat. Ada juga yang berpendapat logika adalah ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus juga merupakan kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui, sedangkan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Lanjut, secara terminologis. Selanjutnya, secara terminologis, logika didefinisikan sebagai teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dari suatu pangkal pikir tertentu, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan buntut, sehingga dapat dilacak kembali, yang sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi. Logika ini terbagi oleh 4 hal. 1. Objek material dan objek formal logika. Syarat suatu ilmu pengetahuan adalah memiliki objek material dan objek formal. Objek material suatu ilmu ialah materi atau bidang atau lapangan penyelidikan ilmu yang bersangkutan. Sedangkan objek formal adalah bagian objek material disebut dipandang. 2. Tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan. Aristoteles membagi ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelompok, yakni 1. Filsafat spekulatif atau filsafat teoritis yang bersifat objektif dan bertujuan mengetahui pengetahuan itu sendiri. Kelompok ini terdiri atas fisika, metafisika, biopsikologi, dan teologika. Kedua, filsafat praktis yang memberi pedoman bagi tingkah laku manusia, terdiri atas etika dan politik. Ketiga, filsafat produktif yang membimbing manusia menjadi produktif lewat keterampilan khusus, terdiri atas sastra, retorika, dan estetika. Sementara Auguste de Comte membagi ilmu pengetahuan ke dalam 2 kelompok, yakni ilmu pengetahuan positif, yaitu logika atau matematika murni. Yang kedua, ilmu pengetahuan empiris, terdiri atas astronomi, fisika, kimia, fisiologi, sosiologi, fisika, dan lain-lain. Dan yang kedua, filsafat, yaitu metafisika, filsafat ilmu pengetahuan terdiri atas umum dan khusus. Ilmu pengetahuan dibagi ke dalam 3 kelompok, yakni ilmu pengetahuan abstrak, terdiri atas metafisika, logika, dan matematika. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam, terdiri atas fisika, kimia, biologi, geologi, dan lain-lain. Ketiga, ilmu pengetahuan humanis, yakni terdiri atas psikologi, sosiologi, dan antropologi. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, ilmu pengetahuan dibagi dalam 2 kelompok, yakni ilmu teoritis. Ilmu teoritis ini dibagi 2 hal. 1. Deskriptif, yaitu ilmu sejarah, sosiografi, etnografi, dan sebagainya. Kedua, nomoteoritis, yaitu ilmu kimia, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Ilmu terapan terbagi atas 2, yakni normatis, yaitu ilmu logika, hukum, dan sebagainya. Yang kedua, positif, yaitu ilmu teknik, pertanian, preksteria, dan sebagainya. 3. Sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales,
filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng tahayul dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah akre atau Yunani yang berarti prinsip atau asas utama dalam semesta. Saat itu Thales telah mengenal logika induktif. Dalam logika Thales, air adalah akre alam semesta yang menurut Aristoteles disimpulkan dari air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan karena tanpa air tumbuhan akan mati. Dan air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Air juga uap dan air juga es. Keempat, logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik, hanya sanggup membahas hubungan antara benda-benda itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditanggap sepenuhnya setepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Itulah sebabnya Martin Heidegger berpendapat bahwa logika modern mengabaikan cara berpikir yang sesungguhnya. Sehubungan dengan hal tersebut, logika modern atau logika simbolik cukup bermanfaat dan memperkaya logika yang telah berkembang selama berabad-abad. Namun logika modern tetap tidak menggeser kedudukan logika tradisional. Terakhir, kegunaan logika, yakni 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, dan tertib. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.